Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mindy Aprilianti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika public relation. Etika PR dan etika perusahaan itu kan merupakan suatu hal yang berbeda. Tetapi jika keduanya ini merupakan budaya organisasional, kedua ini harus dianggap terkait. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah etika organisasional atau etika PR. Bukan hal yang sama. Jadi program etika PR dan etika perusahaan itu merupakan hal yang berbeda. Etika PR terfokus pada implikasi etis dari strategi dan taktik yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan PR dan komunikasi. Sedangkan etika perusahaan di sisi lain secara lebih luas terkait dengan praktik bisnis secara keseluruhan dan terfokus pada implikasi etis dan kebijakan operasional dan praktik bisnis itu sendiri. Jadi kalau etika PR ini permasalahan PR dan komunikasi, sedangkan kalau etika perusahaan ini praktik bisnis semacam ya di dalam perusahaan, etika dalam perusahaan seperti itu. Yang kedua adalah etika sebagai window dressing. Apa sih window dressing ini? Jadi salah satu aspek yang paling problematis dari program-program etika organisasional dan kesempatan PR yang dihadirkan adalah bahaya dari membuat program etika ini tidak lebih dari sekedar barang pajangan. Kebayang nggak? Jadi PR itu disuruh membuat kata-kata manis, memelintir kata-kata menjadi sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi kebohongan gitu. Jadi nggak sesuai apa yang ada dalam kebenaran. Untuk mempromosikan citra perusahaan sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi, meskipun kurang atau tidak terdapat perubahan nyata pada perilaku organisasi. Tanpa perubahan perilaku atau peningkatan ketaatan pada kebijakan untuk mendukung citra ini, yang ada hanyalah strategi PR yang tidak etis. Itu window dressing. Jadi kita harus menyampaikan, mempromosikan citra perusahaan sebagai perusahaan yang punya tanggung jawab sosial yang tinggi, padahal kenyataannya tidak. Seperti itu window dressing. Sedangkan tugas PR itu memainkan peran yang tepat sebagai penjaga kesadaran organisasional, menjadi bagian dari tim pembuat kebijakan yang mewakili masyarakat dan kepentingan masyarakat terhadap manajemen. Tapi menurut saya emang masih banyak sih seorang PR yang menyampaikan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Ya window dressing itu, ya karena tekanan dari manajemen itu sendiri. Karena kan salah satu tugas PR itu kan menjaga citra perusahaan. Jadi gimana pun kita harus menjaga citra perusahaan, mau itu penyampaian secara kebohongan seperti itu. Jadi masih banyak, dan ini emang benar-benar perlu ditata sih hal yang seperti ini. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial seperti yang didefinisikan. PR harus memainkan peran penting dalam program tanggung jawab sosial dalam organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan itu berarti memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu sendiri. Yang keempat ada peran PR. Yang pertama, peran PR itu hubungan internal. Sebuah strategi PR yang baik dalam hubungan internal dapat memiliki sejumlah pengaruh penting pada organisasi. Pertama, PR dapat memainkan peran dalam perkembangan awal program etika karyawan. Jadi pendekatan ini tuh, hubungan internal itu tuh dapat mewujudkan tujuan-tujuan hubungan karyawan, yaitu terkait dengan komunikasi dua arah antara karyawan dan manajemen, meningkatkan semangat karyawan, membina kepercayaan, dan mendidik karyawan tentang etika itu sendiri. Jadi peran PR itu harus
menjalin komunikasi dua arah. Jadi kita sebagai PR harus menyampaikan apa yang dikeluhkan selama ini oleh karyawan, kita sampaikan ke atasan. Begitu juga manajemen. Jadi apa yang manajemen mau, kita sampaikan ke bawahan. Jadi kita yang menampung semua saran-saran, kritik yang disampaikan oleh karyawan dan manajemen. Jadi dari situ kita akan memecahkan masalah seperti itu, memecahkan masalah dalam perusahaan dan menciptakan komunikasi dua arah. Yang kedua ada hubungan klien atau konsumen. Jadi peran utama PR itu memastikan bahwa strategi komunikasi dan sarana yang melekat pada kode organisasi dan bahwa konsumen atau klien mengerti bahwa perilaku organisasi dipandu oleh sebuah kode etik perilaku. Jadi program hubungan klien dan konsumen ini yang menekankan rasa saling menghormati dan dasar kepercayaan. Jadi kita harus menjalin kepercayaan konsumen dan klien ini. Itu merupakan kontribusi PR. Yang ketiga ada hubungan komunitas. Hubungan ini secara alamiah sangat sesuai dengan PR yang memberikan kontribusi pada keharusan tanggung jawab sosial organisasi. Jadi mendukung usaha karyawan sebagai sukarelawan dan dalam komunitas merupakan sebuah cara untuk mengembangkan hubungan komunitas dan karyawan. Jadi, tugas PR ini harus berkontribusi untuk mengembangkan hubungan komunitas karyawan. Yang keempat ada hubungan media. Jadi kita harus membuat komitmen pada kontak-kontak media mengenai tingkat perilaku etis yang dapat mereka harapkan dari organisasi. Kita mungkin pada awalnya disambut dengan rasa tidak percaya. Tapi pada akhirnya, ketika janji-janji dipenuhi seiring waktu, hubungan akan dikembangkan dan tanggung jawab organisasi untuk bersikap transparan dan benar akan terpenuhi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Singkatnya seperti itu pemahaman dari buku ini. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.